Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeprono Robert dari Prodi Budaya Perairan dengan NIM STK 410. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Yang pertama, pengertian ilmu biokimia dan perannya dalam kehidupan. Ilmu biokimia adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang zat-zat kimia, penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Dalam kehidupan, biokimia mempunyai peran, yaitu salah satunya memecahkan masalah gizi. Yang kedua, pengertian air dalam lingkup biokimia. Air adalah senyawa kimia penyusun utama cairan terbesar organisme hidup. Yang ketiga, pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Dan berilah contohnya. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi dalam suatu organisme. Contohnya, metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Contohnya fotosintesis yang terjadi dalam kloroplas. Selanjutnya, katabolisme adalah proses penguraian zat kompleks menjadi zat sederhana. Contohnya respirasi sel. Kemudian selanjutnya, yang keempat, pengertian asam amino. Asam amino esensial dan non esensial. Asam non-polar alifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino yang bermuatan positif, dan asam amino aromatik. Asam amino adalah penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino non polar alifatik adalah asam amino yang bersifat hidrofobik. Pada umumnya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Asam amino polar netral adalah asam amino yang bersifat hidrofobik, cenderung terdapat di bagian luar protein. Asam amino bermuatan negatif adalah asam amino yang bersifat asam yang beranggotakan asparat dan bumatat. Asam amino bermuatan positif adalah asam amino yang bersifat polar dan basa yang beranggotakan lisin, arginil, dan histin. Asam amino aromatik adalah asam amino yang mencakup cincin aromatik yang beranggotakan fenilanin, triptofan, dan tirosin. Kemudian yang kelima, yaitu pengertian protein dan struktur protein berupa primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang dibentuk oleh gabungan asam amino atau residu melalui ikatan peptida. Struktur protein terbagi atas 4, yaitu struktur primer, di mana dapat dilihat 2D yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptida yang kemudian struktur sekunder dinamakan 3D, hasil pelipatan protein akibat tinggal hidrogen antara atom O dan N. Kemudian struktur tersier, yaitu struktur 3D yang hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen, dan struktur yang terakhir yaitu struktur kuartener, di mana memiliki 2 pelipatan atau lebih protein. Selanjutnya yang keenam, yaitu klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama. Adapun klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama yaitu yang pertama oksidorasa, yang dimana mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi donor hidrogen atau donor elektron adalah salah satu substratnya. Yang kedua, transferase, yang dimana mengkatalisis reaksi transfer atau pemindahan gugus. Yang ketiga, hidrolase, yang dimana mengkatalisis reaksi hidrolis dan ikatan lainnya. Yang ketiga, iase, yang dimana pemutusan bukan hidrolik pada ikatan lainnya yang menyesatkan ikatan rangka 2 atau penambahan gugus pada ikatan 2 rangka. Kemudian isomerase, yang berupa perubahan susunan geometri atau spesial pada suatu molekul. Selanjutnya ligasa atau sintesa, yang dimana mengkatalisis reaksi penggabungan dan molekul. Kemudian yang mempengaruhi aktivitas enzim tersebut, yaitu yang pertama, pengaruh konsentrasi enzim, yang dimana bila jumlah enzim dalam suatu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk atau hasil adalah 2 kali lipat juga. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi substrat, yang dimana kecepatan sebanding dengan konsentrasi jumlah substrat 2 kali lipat, maka kecepatannya 2 kali lebih tertentu dengan catatan konsentrasi enzim, yang dimana pH ekstrim dapat mengakibatkan enzim mengalami penetrasi. Perubahan pH yang tidak ekstrim mempengaruhi enzim secara temporer. Setiap enzim mempunyai pH tertentu di mana enzim memiliki aktivitas maksimum. pH tersebut disebut pH optimum untuk enzim tersebut. Kemudian pengaruh yang keempat yaitu pengaruh temperatur atau suhu, yang dimana
spektrum luas enzim akan memiliki aktivitas maksimum pada suhu 35 derajat Celcius. Ketika kurang dari 35 derajat Celcius maka aktivitasnya turun. Kemudian perbedaan sel hewan dan tumbuhan dan struktur fungsi organ-organ sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling utama adalah terletak pada dinding selnya. Pada sel tumbuhan memiliki dinding, sementara sel hewan tidak memiliki dinding. Sel berfungsi dari sel tumbuhan berfungsi melindungi sel yang menunjang pertumbuhan pada sel tersebut. Kemudian ada beberapa struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama yaitu membran sel yang tersusun dari fosfolit bilayar dan memiliki bagian protein di sela-sela lapisan lipidnya yang berfungsi sebagai pelindung cairan sel. Kemudian yang kedua dinding sel yang dimana tersusun dari selulosa. Demi selulosa, protein di struktur dinding sel tumbuhan bervariasi tiap spesies yang dimana berfungsi untuk menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Yang ketiga nukleus yang dimana dibatasi dua lapis membran inti. Terdapat pori-pori inti, terdapat nukleus plasma inti dan kromalin yang dimana berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas seluler, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Kemudian yang keempat ribosom dimana terdiri dari sebuah unit besar dan kecil dengan ukuran yang berbeda antara prokaryot dan eukaryot yang dimana berfungsi untuk mensintesis protein dalam proses translasi. Kemudian yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berstruktur terdapat dua jenis yaitu kasar dan halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar yang yaitu pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom. Kemudian retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat proses penetrasi racun. Kemudian yang keenam yaitu badan Golgi yang dimana berstruktur terhubung langsung dengan retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai tempat pembentukan glikoprotein. Kemudian yang ketujuh yaitu lisosom yang dimana berstruktur memiliki membran lipid biliar berfungsi dalam perombakan sel mati. Yang kedelapan yaitu mitokondria yang berstruktur untuk menghasilkan energi berupa ATP. Kemudian yang ke-9 yaitu perisosom yang dimana struktur terdapat granula yang merupakan padatan enzim yang berfungsi berperan dalam pemecahan asam lemak. Kemudian yang ke-10 sentrosom dimana strukturnya berada di daerah dekat nukleus yang bersusun dari sepasang sentriol yang dimana berfungsi sebagai pusat pembentukan mikrotubula yaitu struktur kepada dua jenis yaitu vakuola makanan dan kontraktil yang berfungsi sebagai penyimpanan senyawa-senyawa penting. Kemudian selanjutnya yang dijelaskan yaitu gambaran umum metabolisme protein dan transaminasi. Generasi gambaran umum dan tentang metabolisme protein di mana terjadi perubahan protein menjadi asam amino dan pengurangan katabolisme asam amino dan protein. Asam amino yang telah tersebar melalui darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Selanjutnya transmigrasi proses pemindahan glukosamida dalam asam amino ke alfa kotoglur yang menghasilkan L-glumatat. Selanjutnya diaminasi yang dimana glumatat mengalami diaminasi oksidasi menghasilkan ion NH4 tambah reaksi ini dikatalis oleh enzim glumatat dalam matriks mitokondria. Glumatat merupakan salah satu atau satu-satunya asam amino yang glukosaminanya dilepaskan secara langsung dengan cepat. Ion NH4 tambah plus dihasilkan akan melanjutkan perjalanan lewat siklus urea untuk dikeluarkan dalam tubuh. Selanjutnya proses siklus urea dimulai pada saat glumatat masuk ke dalam mitokondria yang berada dalam hati yang menghasilkan urea NH4 plus yang dihasilkan pada diaminasi akan diubah menjadi diol fosfat yang mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk urea yang dikeluarkan dalam urin. Kemudian yang ke-10 yaitu tentang sintesis asam amino dan tentang transkripsi dan translasi biosintesis protein. Baiklah sintesis asam amino bisa dihasilkan dari biosintesis pada glikolisis maupun asam sitrat hewan yang bisa mengintesis 10 amino dan non-esensial dari senyawa antara glukosa dan siklus menjadi RNA di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA dan urutan asam amino yang menyusun protein. Adapun komponen-komponen dalam translasi yaitu ribosom, RNA, mRNA, RNA dan asam amino. Baiklah itulah tadi yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.